Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Yulian Channel, masih bersama Ibu Yuli. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 9, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Siswa-siswi kelas 9, perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama, masa demokrasi parlementer, kurun waktu 1945 sampai 1959. Pada kurun waktu 1945 sampai 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun kenyataannya, dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Salah satu keputusan pokok dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian, dan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah konstitusi RIS. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa itu adalah demokrasi parlementer atau sistem demokrasi liberal. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai lambang saja. Dikarenakan rakyat pada umumnya tidak setuju dan menolak Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada masa pemberlakuan UUD 1950, demokrasi parlementer masih tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia, sehingga hal tersebut menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar, serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya saja. Tentu saja hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya 1. Pembubaran Badan Konstituante, 2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD sementara 1950, 3. Pembentukan MPRS, 4. Pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dengan dikeluarkannya dekret presiden itu, maka demokrasi parlementer berakhir. Selanjutnya masa demokrasi terpimpin, yaitu kurun waktu 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin, yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan dan penyelewengan tersebut membuat stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya puncak kekacauan dengan adanya peristiwa Gerakan 30 September
sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan tersebut mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang dikenal dengan Tritura. Isi dari Tritura tersebut adalah 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI, 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret, terutama dalam menciptakan keamanan dalam negeri, yang ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Setelah itu, masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru. Selanjutnya, fase demokrasi Pancasila, kurun waktu 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini, secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Dalam demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Pada masa Orde Baru tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menimbulkan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan dibatasinya partai politik. Terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan pada masa Orde Baru menyebabkan lahirnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Fase terakhir adalah demokrasi Pancasila masa reformasi, kurun waktu 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Siswa-siswi kelas 9, sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada komposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik, serta peran masyarakat madani atau civil society. Demikian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.